3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Nah, untuk video kali ini yaitu membahas tentang praktek holding relay ya. Nah, untuk prakteknya kita akan urutkan berdasarkan pemasangan ya. Nah, di video sebelumnya itu ada sistem cara kerja relay ya, atau cara kerja relay MY4N. Nah, nanti bisa dilihat ya. Nah, itu hampir sama ya untuk pemasangannya. Cuman ini ada sistem holding relay atau relay pengunci ya, atau juga biasa disebut interlock relay ya. Jadi itu biasa bahasa yang biasa digunakan ya untuk holding relay, interlock relay, atau relay pengunci. Nah, seperti itu. Nah, di skema yang teori itu kan sudah ada tadi. Nah, ini kita akan melakukan pemasangan pada aktual atau prakteknya ya. Nah, cara pemasangannya adalah, nah di sini kan lampu sudah ada ya, lampu dari 1, 2, 3. Nah, ini lampu sudah ada dan sudah dipasang. Ini di video sebelumnya ini udah dipasang. Kita tandain dulu ya. Nah, kita tandain dulu, ini udah dipasang ya. Nah, ini udah dipasang, udah selesai. Nah, selanjutnya P24, kita lihat nih P24 R1 pin 14. Nah, ini berarti kan ini R1 relay 1 pin 14 ini. Nah, kita sambungkan ke, kita lihat ke mana nih, TB222. TB222 berarti ini kan ya, TB222 ini. Nah, P24 udah selesai, berarti P24 ini TB22. Nah, TB222 ya, pin 22. Berarti udah selesai nih P24. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya nomor atau kabel ID yang nomor 1. Nah, ini TB1 pin 21. Nah, berarti TB1 pin 21. TB1 pin 21 ini adalah ini, yang ini ya. Nih. Ya. Disambungkan ke mana? Ke PB1K1. Nah, ini PB1K1 itu di sini. Nah, itu ya. Berarti ini udah selesai. Nah, kita sambungkan ya. Setelah itu PB1 kaki 2. Nah, ini nomor 2 ya. PB1 kaki 2. PB1 yang ini berarti kaki 2. Nah, yang ini disambungkan ke PB1 kaki 2. Kita sambungkan ke PB2 kaki 1. Nah, PB2 itu adalah ini. Kaki satunya yang ini. Ya. Nah, ini udah selesai nih. Nah, selesai ya. Udah tersambung. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu adalah PB2 yang kaki 2-nya. Nah, yang ini PB2 kaki 2-nya kita sambungkan ke R1 13, R1 pin 13, R1 relay 1 pin 13, berarti ini ya. Nah, ini nomor 3 udah selesai. 3. Nah, PB2 set. Oke. Nomor 3 udah selesai. Tandain dulu, nomor 3 udah selesai, nomor 2 juga udah selesai, nomor 1 udah selesai. Lanjutkan nomor 4. Nomor 4 adalah relay 1 R1 pin 13. R1 pin 13 berarti ini numpuk di sini ya, numpuk. Nah, 13 ke, kita lihat nih, R1 pin 13 ke R1 pin 12. R1 pin 12 berarti ini 12 nih pinnya nih untuk nomor 4. Nah, di sini ya jalurnya berarti. Nah, ini nomor 4 selesai nih, R1 pin 13 ke R1 pin 12. Nah, oke, nomor 4 udah selesai juga. Setelah itu kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu adalah PB2 kaki 1. Nah, nomor 5 PB2 kaki 1. Nah, berarti yang ini ya, numpuk di sini nih, di angka 2. Berarti di angka 2 itu ada 2 kabel nanti. Nah, ini lanjut ke R1 pin 8 nih, R1 pin 8. Berarti ini R1 pin 8 ya. Nah, oke, jalurnya ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini. Oke, nomor 5 udah selesai.
ya. Nanti patokannya ini aja ya. Nah, pinnya ya, R1 pin 12 gitu kan. Berarti ini R1 pin 8. Nah, R1 pin 8. Oke, setelah disambung, oke. Nomor 6, lanjut nomor 6 itu pin 9, R1 pin 9 ke TB1 pin 14. Nah, R1 pin 9 berarti ini ke 14, yang ini nih 14. Nah, 6, nomor 6. Oke ya. Setelah itu nomor 6 nih, nomor 6 oke dulu, tandain dulu. Nomor 7 kita lanjut R1 pin 13. Nah, berarti numpuk lagi ada 3 di sini ya. R1 pin 13 ke TB3 pin 1. Nah, di sini ya, numpuk ada 3 kabel, lanjut ke pin 1 yang ini nih. Nah, pin 1. Jadi nomor 7 sudah oke. Nah, nomor 8 kita lanjut, tandain dulu ya. Nomor 8 R1 pin 5. R1 mana? R1 relay 1 ini pinnya mana? Oh, ini nih, pin 5. Nah, pin 5. Pin 5 ke kita lihat TB3 pin 2. Nah, TB3 pin 2 berarti di sini. Ya. Nah, oke, nomor 8 udah kelar. Nah, tandain dulu di sini ya. Nah, ini supaya nggak terlewat. Nah, ini nomor 9 itu adalah R1 pin 1. Nah, ini pin 1 ya. R1 pin 1 buletin dulu ke TB3 pin 3 depannya. Nah, ini ya. Nah, nomor 9 juga udah selesai. Ya, seperti itu ya cara pemasangannya ya. Contreng juga atau dicoret. Berarti ini semua sudah diinstalasi ya. Nah, untuk lampu-lampu itu yang di awal tadi di video yang cara kerja relay ya, nanti dilihat aja ada. Nah, untuk pemasangan yang sistem holding relay atau relay pengunci atau interlocking relay itu sudah selesai ya, seperti itu cara pemasangannya. Nah, setelah dipasang tadi nih, setelah dipasang ya, sudah diinstalasi. Ini PB1 ini yang NC ya, nih NC tulisannya, berarti yang merah ini ya. Untuk PB2 nya adalah ini yang setar yang hijau buat menghidupkan atau menyalakan ya. Ini ada nih sesuai dengan ID kabel ya, 1 2 nih ya kan, 3 4 5 nih sudah sama seperti yang di skema ya. Sekarang tinggal dipraktekkan nih untuk pembuktiannya ya, untuk pembuktian sistem interlocking relay, holding relay atau relay pengunci. Kita akan hidupkan power supply-nya ya. Kita akan hidupkan power supply-nya nih. Kita akan hidupkan. Nah, bisa dilihat ya, bisa dilihat itu lampu hijau hidup ya. Nah, ketika lampu hijau hidup berarti ini arus sudah masuk. Nah, karena di sini dia posisinya dipasang pada yang NC ya. Nah, apa itu interlocking relay? Kita lihat. Sekali tekan. Nah, dengan hanya sekali tekan ya. Dengan hanya sekali tekan. Nah, lihat biar kelihatan lampunya kita matikan. Nah, ya. Dengan hanya sekali tekan, tuh relay ini hidup. Ya, relay hidup itu menghidupkan lampu merah ini sebagai signal lah. Dan ini lampu kuning. Ya. Itu dengan sekali tekan. Nah, kalau pada sistem kerja relay kita prakteknya ya, itu harus ditekan terus, dia akan hidup terus ya. Nah, ketika dilepas ini akan mati ya. Itu pada video yang cara kerja relay. Nah, ini relay dibuat dengan sistem holding relay atau interlocking relay ya, atau relay penguncinya. Jadi dengan sekali tekan di posisi start ini, nah relaynya hidup terus ya, tidak mati. Nah, bagaimana cara mematikannya? Kita lihat. Nah, kita tekan stop. Nah, ini relaynya mati ya, relaynya langsung mati. Ya, inilah yang dinamakan sistem holding relay atau interlock relay ya.
Nah, sistem ini paling banyak digunakan ya, dan sering digunakan ketika pada mesin-mesin produksi ya. Mesin produksi, pada panel-panel produksi, nah biasanya menggunakan ini. Star delta pun kan ada sistem penguncinya ya pada rangkaian star delta. Nah, ini penguncinya itu seperti ini. Kalau pada relay DC ya, ini DC kita yang gunakan, kita relay DC. Nah, kalau pada relay AC itu sama saja ya, cuman voltasenya aja yang berbeda. Kalau DC ini 23 24 volt. Nah, ini min, ini plus. Nah, kalau di AC kan berarti satunya fasa, satunya itu netral gitu ya. Seperti itu. Atau ada relay atau kontaktor yang 380 volt ya. Berarti fasa dua-duanya. Ini fasa ya. Nggak ngaruh, kebalik juga. Nah, tapi kalau untuk relay DC itu tidak boleh terbalik ya, karena di sini juga sudah ada tulisannya di nameplate atau di bodinya, plus sama minnya itu harus jelas. Minnya 13, plusnya itu adalah 14. Nah, kalau terbalik itu nanti di lampu ini nih. Ini lampu ini nggak hidup, tapi relaynya tetap jalan ya. Nah, biasanya lampunya yang nggak nyala. Nah, seperti itu. Ini adalah sistem holding relay. Sekali tekan hidup. Nah, cara mematikannya harus menggunakan tombol stop ya. Itu adalah holding relay. Ya, ini teknik dasar untuk rekayasa listrik ya, atau rekayasa dari sistem interlock atau pengunci ya, pengunci pada relay. Jadi tidak usah menggunakan saklar yang satu kali tekan on, satu kali dibalikin lagi off ya. Kalau untuk sistem holding relay ini dia sekali tekan aja, dilepas langsung hidup ya. Ketika dimatikan, nah seperti itu ya. Nah, sistem ini paling banyak dan paling sering digunakan ya, karena ini switching berdasarkan elektrik ya. Switching berdasarkan sumber arus listrik. Nah, di sini kebetulan kita pakai 24 volt seperti itu. Ini lebih aman ya. Jadi kalau ibaratnya perangkat rumah yang ada di rumah bisa digunakan juga. Ini contohnya untuk yang berkapasitas besar. Contohnya kita AC misalkan, AC itu kan besar. Jadi ketika terjadi listrik mati atau dari PLN mati, nah contohnya kita gunakan saklar ini ya, saklar switching relay. Nah, dengan interlock, nah ini contohnya AC hidup. Ketika listrik PLN mati, kita cabut. Nah, tuh kita cabut. Setelah itu PLN-nya hidup lagi. Nah, AC itu nggak hidup ya, karena harus ditekan tombol start dulu untuk menghidupkannya. Nah, ini untuk rangkaian ini digunakan untuk biasanya kalau listrik rumahnya itu wattnya tidak besar ya. Jadi ketika listrik itu masuk, nah biasanya kan jeglek kan pada MCB kWh meternya. Nah, ini untuk mencegah jeglek itu, jadi menggunakan sistem holding relay ya, holding relay ini. Jadi lebih aman. Jadi ketika listrik kembali masuk, ya kan, listrik yang lainnya hidup. Nah, yang lainnya hidup, tapi AC-nya belum hidup. Jadi artinya harus ditekan tombol start dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak kaget gitu ya. AC atau apa ya, mesin-mesin yang besar lah. Jadi dimasukkan lagi dimasukkan dulu ke ini ya, relay, sumber arusnya. Seperti itu ya. Banyak lah, ini untuk pengaman juga ya, pengaman. Nah, ketika ada abnormal itu kan ini lebih mudah ya, lebih mudah untuk mematikannya seperti itu. Tuh kan. Nah, ini kalau yang ampernya lebih besar, maka gunakan jangan relay, pakainya kontaktor ya, kontaktor. Itu untuk ampere yang lebih besar. Nah, kalau kita gunakan relay yang kecil ini, kalau ampere besar itu nih bisa gosong ya. Kontaknya itu kan kecil ya, dia ada batas maksimalnya sampai berapa ampere gitu. Nah, jadi
Seperti itulah kerja sistem interlocking relay atau holding relay atau relay pengunci ya. Sekali tekan hidup, sekali tekan mati, sekali tekan hidup, sekali tekan mati. Nah, ini untuk inverter juga bisa ya. Inverter misalkan inverter dinamo ya. Nah, kita akan gunakan terminal yang ada di inverter ya, tidak menggunakan tombol yang ada di panel inverter ya. Pokoknya kita gunakan terminal yang ada di inverter. Nah, ini menggunakannya relay, cara menghubungkannya pakai relay ya. Jadi sekali tekan, nah ya kan, inverternya hidup, menghidupkan dinamo. Nah, setelah menghidupkan dinamo, kalau mau stop dia tekan stop yang ini ya, seperti itu. Nah, ini inverter juga bisa ya. Nah, jadi kalau mau bagus ya pakainya sistemnya seperti ini. Untuk lifter yang menggunakan inverter juga sama sistemnya, menggunakan ini up gitu kan. Ketika di atas dia stop, berarti kena limit switch seperti itu. Nah, itu menggunakan sistem holding relay atau interlocking relay ya. Ini adalah teknik dasar yang wajib dihafal ya untuk para teknisi khususnya. Yang mau jadi teknisi ya, para pemula kalau udah teknisi udah hafal sistem seperti ini ya. Untuk para pemula yang mau jadi teknisi yang handal itu harus hafal nih sistem interlocking relay ya. Ini yang paling banyak dan sering digunakan jika menggunakan relay ya, bukan PLC. Nah, oke. Sekian pada video prakteknya untuk sistem holding relay atau interlocking relay atau relay pengunci. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.